Baiklah, BLT UMKM tahun 2021 resmi dibuka atau Bampres Produktif ya. Nah, bagaimana cara daftarnya? Nah, ikutilah video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Zizku Irido Official ya, channel yang bahas tentang bantuan sosial ya pemerintah. Ya, pada kali ini saya langsung fokus saja kepada bantuan langsung tunai ya, atau biasanya fokusnya ini adalah BLT UMKM atau Bampres Produktif dari Kementerian Koperasi ya. Nah, bahwasanya memang pada kali ini sudah dibuka secara resmi ya terkait pendaftaran BLT UMKM atau Bampres Produktif seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan penjelasannya, yang suka dengan video ini tentunya jangan lupa untuk like video ini, dan juga yang mau bertanya atau berbagi informasi terkait video ini ya, bisa langsung tulis di komen di bawah ya. Dan yang baru bergabung tentunya bisa langsung tekan tombol subscribe ya, sehingga mendukung channel ini, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya sehingga menerima informasi terupdate dari channel saya seperti itu. Baik, saya jelaskan bahwasannya memang bantuan BLT UMKM ini berfungsi untuk mengurangi dampak pandemi ya corona yang terus dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi ya memang salah satunya selain PKH ataupun bantuan dari Kementerian Sosial ataupun dari Kemendikbud, kuota internet dan sebagainya ya. Nah, khusus program bantuan produktif usaha mikro atau BPUM atau UMKM ini ya, atau BLT UMKM, nah dirancang yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, sehingga hanya diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum tersentuh kredit perbankan, artinya memang belum tersentuh seperti itu. Nah, pada kali ini sesuai dilansir pada Antara ya, itu sebanyak rencananya itu pada tahun 2021 itu yaitu 12,8 juta pelaku usaha mikro yang akan diberikan pada BLT UMKM tahun 2021. Nah, dengan total anggaran yaitu 15,36 triliun rupiah. Nah, bantuan ini diberikan kepada seluruh pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi. Nah, baik sudah menerima tahun lalu maupun belum menerima atau diusulkan dalam proses seperti itu. Nah, artinya ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM ya, yaitu Bapak Edi Satria dalam jumpa presnya di Jakarta seperti itu. Nah, Bapak Edi mengatakan seperti ini, bahwa penyaluran BLT UMKM ini akan dilakukan secara bertahap. Nah, sampai dengan kuartal 3 tahun 2021 seperti itu. Jadi untuk tahap pertama ya, jadi nanti tahun 2021 ada 3 tahap ya. Nah, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar 11,76 triliun bagi 9,8 juta pelaku usaha mikro. Itu yang tahap pertama. Nah, sedangkan untuk anggaran untuk tahap kedua itu adalah 3,6 triliun bagi 3 juta pelaku usaha mikro. Nah, Edi juga menambahkan tahun ini masing-masing pelaku usaha mikro itu memperoleh 1,2 juta ya. Kalau dulu kan 2,4 ya perubahan ini. Nah, bagi yang menerima tahun lalu memang tidak semua yang dapat tahun ini ya, karena kami melakukan evaluasi terhadap penerima yang tahun lalu ada kekurangan salah satu sasarannya, sehingga itu dibersihkan datanya katanya lagi. Jadi kalau memang targetnya itu adalah untuk yang tahun ini dan yang tahun lalu, tapi tahun lalu hanya sebagian kecil saja. Mungkin saya kira menurut informasi ini ya memang yang belum menerima pada tahun 2020 ya, seperti itu. Nah, yang lebih tepatnya bagaimana sih cara daftar BLT UMKM tahun 2021 ya. Nah,
Untuk mencapai target penyaluran sebanyak 9,8 juta pelaku usaha mikro, Kemenkop dan UKM menargetkan mendapatkan data sebesar 3,2 juta dari usulan dinas ya, dari dinas koperasi ya, yang membidangi koperasi dan UMKM kabupaten kota selama April 2021. Jadi selama ini menargetkan datanya dari usulannya 3,2 ya, mungkin bisa daftar lagi ya. Bisa jadi kita minta tambahan lagi, jadi seperti itu, ada tambahan juga seperti itu. Nah, proses pengusulan BLT tahun 2021 dilakukan satu pintu, yaitu melalui dinas dan membidangi koperasi UKM kabupaten kota. Jadi memang langsung saja menuju ke dinas koperasi masing-masing kabupaten ya. Selanjutnya dinas tersebut akan menyampaikan ke dinas tingkat provinsi, lalu dilanjutkan ke Kemenkop dan UKM, Deputi Bidang Usaha Mikro seperti itu. Nah, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Yaitu yang pertama adalah ya sebenarnya KTP ya, nomor induk kependudukan NIK ya. Yaitu kedua kartu keluarga atau KK ya. Terus nama lengkap ya. Terus alamat tempat tinggal juga, bidang usahanya apa, dan nomor telepon seperti itu. Nah, bagaimana proses seleksinya? Nah, ini yang lebih tepat ya. Dalam proses seleksi, nah Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pengusul akan melakukan pembersihan data calon penerima BLT UMKM ya. Pemberian data ini dilakukan melalui verifikasi identitas, kependudukan, dan pengecekan kelengkapan dokumen calon peserta. Nah, pasti itu ya. Melalui Instagram resminya, yaitu Kemenkop menyampaikan bahwa pendaftaran BLT UMKM sudah bisa dilakukan. Jadi di Instagram kira-kira 3 hari yang lalu ya, itu memang sudah bisa diakses atau mungkin bisa langsung daftar ke dinas koperasi masing-masing. Nah, sehingga masyarakat sudah bisa datang ke dinas seperti itu. Nah, seperti dilansir di Instagramnya seperti ini, Banpres produktif untuk pelaku usaha mikro sudah dapat diakses. Nah, pengajuan usulan calon baru penerima Banpres produktif untuk pelaku usaha mikro sudah mulai dapat diakses dan diajukan ke dinas yang membidangi koperasi atau UMKM atau kabupaten kota seperti itu. Nah, artinya informasinya seperti ini. Kopmin mau informasikan bahwa kalau pelaksanaan program tersebut sudah mulai dapat diakses. Kabar terbarunya, usulan baru calon penerima bantuan sudah dapat diajukan ke dinas yang membidangi UMKM di kabupaten kota masing-masing seperti itu. Jadi intinya kesimpulannya itu memang pendaftaran BLT UMKM tahun 2021 itu sudah dibuka dengan 3 tahap ya. Jadi sampai kuartal ketiga, dan jumlahnya itu berbeda dengan tahun lalu, yaitu kalau tahun sekarang itu 1,2 juta, kalau tahun lalu kan 2,4 seperti itu. Dan selanjutnya ini berarti sudah bisa diakses oleh ya pelaku usaha mikro ya. Ya, karena memang untuk target pertama ini adalah berapa 9,8 juta, otomatis itu sangatlah banyak ya, saya kira seperti itu. Nah, jadi moga-moga apa yang menjadi usaha mikro ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk kedepannya sebagai pelaku usaha mikro seperti itu. Mungkin itu ya informasi yang bisa saya sampaikan, moga-moga bermanfaat dan bisa dijadikan informasi untuk yang ingin mendapatkan bantuan BLT UMKM tahun 2021. Saya kira cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.